Chapter 1536. Xiao Yan memberi kepala Hall of Souls, yang mengambang di langit di atas, pandangan yang dalam. Kedua tangannya tampak seperti bunga teratai saat menari dan membentuk banyak bayangan. Mengikuti segel tangan ini, kumpulan api merah muda di atas kepalanya mengeluarkan suara swoosh saat melesat ke langit. Akhirnya, itu dengan cepat bergoyang di depan banyak pasang mata. Suhu yang menakutkan secara bertahap dipancarkan sementara nyala api merah muda bergoyang. Ini menyebabkan seluruh dunia terasa seperti kapal uap. Pegunungan di pegunungan jatuh sesekali akan terbakar, menyebabkan asap tebal membubung ke langit. Doki dari beberapa individu yang lebih lemah menunjukkan tanda-tanda mendidih. Selain itu, beberapa dari mereka yang mengalami fluktuasi emosi yang intens terkejut menemukan bahwa tubuh mereka secara bertahap menjadi lebih hangat. Api teratai iblis pemurnian memiliki kemampuan yang tidak biasa untuk menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membakar tubuh seseorang. Penemuan ini membuat takut banyak orang untuk menarik diri. Hanya setelah mereka keluar dari batas pegunungan barulah mereka merasakan sakit yang membakar di hati mereka melemah. Semua wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Sungguh layak menjadi pemurni api teratai setan dengan menjadi yang menakutkan ini, para tetua agung dari beberapa sekte di sekitar gunung mengungkapkan wajah khusyuk dan iri. Jika seseorang melawan seseorang yang memiliki api surgawi semacam ini, seseorang harus memecah perhatiannya untuk menahan suhu tinggi api bahkan sebelum pertarungan dimulai. Suhu yang menakutkan ini bahkan bisa dengan mudah membakar Doki. Xiao Yan akhirnya berencana menggunakan api lotus pemurnian iblis. Patua Hunmo menyaksikan adegan ini dan mengerutkan kening. Bahkan dia akan merasa sedikit merepotkan untuk berurusan dengan api lotus pemurnian iblis. Meskipun kepala Hall of Souls memiliki level lebih tinggi dari Xiao Yan, bukan tidak mungkin dia kalah jika dia ceroboh. Anak kecil ini benar-benar orang yang diberkati dengan keberuntungan. Saya pernah mencoba untuk mendapatkan api lotus pemurnian iblis ini saat itu, tetapi saya akhirnya kembali dengan kegagalan. Tanpa diduga, dia mampu menaklukkan nyala api dengan kekuatannya. Hun Qianmo menghela nafas sebelum dia segera tertawa. Namun, bahkan jika bocah ini benar-benar menggunakan api teratai setan yang memurnikan, dia masih tidak akan merasa mudah untuk mengalahkan Hun Miseng. Kepala Hall of Souls memusatkan pandangannya pada kumpulan api merah muda yang berputar saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan ekspresi muram. Di atas kesungguhan ini, ada juga panas yang tidak biasa melonjak di dalam diri mereka. Api merah muda secara bertahap membentuk pelat api merah muda di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Tepi pelat api terdiri dari simbol api yang aneh. Jika seseorang memeriksa simbol-simbol ini, orang akan dapat mengatakan bahwa simbol-simbol ini adalah 6 jenis api surgawi yang telah disempurnakan Xiao Yan. Di tengah 6 jenis api surgawi ini, yang merupakan tengah pelat api, nyala api merah muda seperti kristal bergoyang dengan angin. Reinkarnasi Buddha yang marah. Mata Xiao Yan mengeras setelah pelat api terbentuk. Teriakan pelan tiba-tiba terdengar. Bas-bas. Pelat api merah muda di langit memancarkan gelombang suara mendengung setelah teriakan Xiao Yan terdengar. Pelat api kemudian mengeluarkan suara retak saat berputar perlahan. Selagi berputar, kristal api merah muda yang diposisikan di tengah pelat api mengeluarkan suara hembusan, saat itu tiba-tiba menembakkan pilar api setebal lengan. Api merah muda itu hanya setebal lengan, tapi itu membengkak dengan angin saat itu melesat ke depan sebelum tumbuh ratusan kaki dalam ukuran angin. Api merah muda baru saja terbentuk saat melesat ke arah gunung di bawah dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah bersentuhan, gunung itu dengan aneh menghilang di depan banyak pasang mata seolah-olah itu terbuat dari es. Hanya lubang seluas 1000 kaki yang tertinggal. Lubang besar itu tampak tak berdasar. Sekilas, seseorang tidak dapat melihat akhirnya. Pergilah. Segel tangan Xiao Yan berubah.
Sebuah jari tiba-tiba menunjuk ke arah kepala Hall of Souls di langit, dan pelat api dengan cepat naik. Pilar api merah muda itu memotong tanah, membentuk selokan sedalam 10.000 kaki di depan banyak mata yang terpana. Tampaknya semua benda yang disentuh sinar api tampaknya telah berubah menjadi apa-apa. Sinar api bergerak dengan kecepatan yang hanya bisa digambarkan secepat kilat. Orang biasa hanya bisa mendeteksi kilatan cahaya sebelum sinar api merah muda yang aneh itu mengunci kepala Hall of Souls, yang baru saja akan mundur. Setelah dikelilingi oleh sinar api merah muda, Doki yang agung di sekitar kepala Hall of Souls mulai dengan cepat meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun Doki terus melonjak keluar dari kepala tubuh Hall of Souls, itu tidak dapat mengejar kecepatan di mana Doki mencair. Kekuatan reinkarnasi Angry Buddha saat ini telah menjadi luar biasa dengan penguatan api yang baru terbentuk. Jika seorang elit biasa Doseng dikelilingi oleh sinar cahaya ini, ahli biasa itu kemungkinan akan dapat bertahan selama setengah menit atau lebih sebelum Doki mereka benar-benar meleleh. Pada saat itu, bahkan jiwa seseorang akan musnah oleh pancaran api. Ekspresi para ahli di langit berubah ketika mereka melihat kepala Doki dari Hall of Souls dengan cepat menghilang. Mata mereka sedikit ngeri ketika mereka menoleh ke belakang ke piring api yang berputar di langit. Mereka bisa mendeteksi aura yang sangat padat dan berbahaya yang terpancar dari pancaran api. Kepala Hall of Souls tidak akan bisa bertahan lama jika ini terus berlanjut. Semua orang saling memandang saat pikiran ini melintas di hati mereka. Setelah Doki di dalam kepala Hall of Souls benar-benar kelelahan, dia akan dikalahkan. Pengendalian reinkarnasi. Xiao Yan menatap kepala Hall of Souls di langit, yang dengan paksa menahan sinar api. Matanya berubah sedikit dingin saat tangannya sekali lagi membentuk segel yang berbeda. Mengikuti perubahan segel ini, nyala api reinkarnasi tiba-tiba mulai berputar ke arah sebaliknya dengan kecepatan cepat. Bas. Sinar api setinggi 100 kaki tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat setelah pelat api reinkarnasi mulai berputar ke arah sebaliknya. Dalam sekejap mata, ukurannya telah menyusut hingga puluhan kaki, tetapi tidak berhenti di situ. Itu terus menyusut dengan liar. Mengikuti penyusutan sinar api yang cepat ini, semua orang bisa merasakan energi pemusnahan sedang dikumpulkan. Ini buruk. Ekspresi Pak Tua Hun Mo segera berubah setelah merasakan energi ini. Bahkan jantungnya mulai berdebar saat sinar api menyusut seukuran ibu jari. Pengekangan reinkarnasi jatuh. Kilatan dingin tiba-tiba melonjak di mata Xiao Yan setelah sinar api menjadi seukuran ibu jari. Sinar itu mengunci dahi kepala Hall of Souls saat Xiao Yan tiba-tiba berteriak. Swoosh! Plat api reinkarnasi di langit bergetar setelah teriakan ini dibuat. Secara bertahap runtuh saat lampu merah melintas di atas langit. Sinar api seukuran ibu jari itu dengan kejam menghantam kepala Hall of Souls dengan kekuatan penghancur. Bang! Ledakan keras bergema di langit. Gelombang api menakutkan yang diciptakan oleh sinar itu menyebabkan beberapa elit Doseng buru-buru mundur dengan ekspresi berbeda. Mereka takut bahkan mengambil risiko untuk bersentuhan dengannya. Ini telah menyerang. Yao Lao dan yang lainnya mengungkapkan sedikit kegembiraan saat melihat balok itu mendarat. Bahkan kepala Hall of Souls kemungkinan akan menderita setelah diserang oleh serangan yang begitu kuat. Nenek moyang Menara Pil juga mengunci matanya di tempat api merah muda meledak, tetapi alisnya sedikit merajut. Apakah pemenangnya sudah ditentukan? Mata dari seluruh penjuru gunung itu melihat ke langit. Beberapa percakapan muncul secara bergelombang. Serangan Xiao Yan sebelumnya terlalu kuat. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, bukan tidak mungkin untuk menentukan pemenangnya. Hall of Souls benar-benar sunyi. Mereka tidak menyangka kepala Hall of Souls tidak memiliki kemampuan untuk membalas dalam pertarungan ini. Hun Qianmo memasukkan tangannya ke lengan bajunya. Dia hanya tertawa setelah mendengar percakapan dari orang lain. Xiao Yan melayang di langit.
Udara yang sangat panas keluar dari mulutnya. Matanya terfokus pada titik di mana api merah muda itu menyebar. Meskipun dia cukup percaya diri dengan serangannya, dia merasa bahwa kepala Hall of Souls tidak akan mudah dikalahkan karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Engah. Sebuah suara kecil tiba-tiba keluar dari area di mana api merah muda menyebar. Dia memang tidak mati, ekspresi Xiaoyan tidak senang mendengar suara kecil ini. Kehati-hatian di hatinya meningkat. Segera setelah Xiaoyan menyuarakan pikirannya, sosok hitam samar-samar terbentuk di tengah nyala api merah muda yang menyebar. Kekuatan hisap yang sangat aneh tiba-tiba menyapu ke segala arah saat muncul. Api merah muda, yang telah menyebar, telah disedot kembali. Akhirnya, api merah muda menerpa tubuh orang yang perlahan berjalan keluar dari api di depan banyak mata. Mata ini semua dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar telah menyerap api lotus pemurnian iblis ke dalam tubuhnya. Apakah dia mencoba bunuh diri? Tindakan sosok hitam itu segera menimbulkan keributan. Jelas, semua orang merasa tidak percaya karena apa yang dia lakukan. Dia sebenarnya tidak terluka. Mata Xiaoyan sedikit tertegun saat mereka memindai kepala Hall of Souls saat dia perlahan keluar dari nyala api. Xiaoyan merasa tidak percaya. Rasa dari api teratai iblis pemurnian memang enak. Namun, sayangnya itu bukan esensi nyala. Saya benar-benar ingin merasakan esensi dari api iblis pemurnian. Kepala Hall of Souls berdiri di langit. Dia menamparkan mulutnya dan senyum yang tidak biasa terlihat di wajahnya. Dia menatap Xiaoyan yang mengerutkan kening. Api hitam aneh dengan kekuatan melahap yang tidak biasa hadir di matanya. Jejaknya merembes keluar dan energi yang mengelilinginya terus-menerus tersedot ke dalam tubuhnya. Setelah itu benar-benar dilahap oleh kekuatan yang tidak biasa. Apakah kamu merasa bingung? Kepala Hall of Souls tertawa pelan. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi aneh. Anda memiliki api lotus pemurnian iblis sementara kepala ini memiliki api surgawi yang bahkan lebih kuat dari itu. Kepala Hall of Souls perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Sekelompok api hitam yang tidak biasa tiba-tiba muncul. Api hitam bergejolak dan samar-samar membentuk wajah manusia. Gelombang kekuatan yang melahap meletus dari mulut wajah manusia itu. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyempit menjadi seukuran lubang jarum saat api hitam dengan wajah manusia muncul. Yang kedua di peringkat api surgawi, Nihility Devouring Flame. Chapter 1537. Badai besar telah terbentuk di dalam hati Xiaoyan saat ini. Nihility Devouring Flame adalah api surgawi yang menduduki peringkat kedua di peringkat api surgawi. Itu bahkan lebih tinggi dari api teratai iblis pemurnian. Misteri seputar api surgawi ini bahkan lebih tebal dari api lotus pemurnian iblis. Setidaknya, berita tentang api teratai setan yang memurnikan telah tersebar di seluruh benua, tetapi Xiaoyan belum pernah mendengar berita apapun yang berkaitan dengan Nihility Devouring Flame ini sampai sekarang. Nihility Devouring Flame menduduki peringkat kedua di peringkat api surgawi. Api ini lahir dari ketiadaan. Tidak ada gambar untuk dicari atau bentuk untuk dipahami. Dari sudut pandang tertentu, Nihility Devouring Flame bisa dianggap sebagai keberadaan misterius. Nihility Devouring Flame dikatakan mampu melahap apapun. Hanya sejumlah kecil hal di dunia yang bisa menahan kemampuan melahapnya, tetapi Nihility Devouring Flame ini hanya ada di legenda. Tidak ada yang pernah mendengar tentang tanda-tanda ini. Oleh karena itu, keterkejutan dalam hati Xiaoyan relatif kuat ketika dia melihat kepala Hall of Souls benar-benar memanggil api surgawi ini, yang hanya ada dalam legenda. Nihility Devouring Flame ini bagaimana ini bisa mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki Nihility Devouring Flame? Yao Lao juga segera mengenali api hitam yang tidak biasa. Kejutan yang ekstrim terlihat di wajahnya saat dia tanpa sadar berteriak. Semua orang di samping gemetar hebat saat mendengar kata-kata ini. Bahkan leluhur Menara Pil mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Beberapa ahli di sekitar merasakan ketidakpastian setelah melihat pegunungan jatuh, yang telah menjadi benar-benar sunyi.
Nihility Devouring Flame terlalu misterius. Hanya sedikit orang yang bisa mengenalinya. Oleh karena itu, banyak orang merasa agak bingung ketika mereka melihat api hitam di kepala tangan Hall of Souls. Mencicit. Kelompok api hitam dengan wajah manusia di tangan kepala Hall of Souls tampaknya menjadi sedikit lebih kuat setelah menelan api merah muda. Gelombang tangis gembira benar-benar dipancarkan darinya. Xiao Yan, sepertinya itu sangat puas dengan seleramu. Kepala ini jarang melihatnya mengungkapkan kegembiraan seperti itu. Kepala dari Hall of Souls sedikit tertawa saat melihat reaksinya. Mata Xiao Yan tidak berkedip saat dia menatap sekelompok api hitam. Dia tiba-tiba merajut alisnya beberapa saat kemudian. Akhirnya, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Api surgawi milikmu ini bukanlah Nihility Devouring Flame." Banyak orang tanpa sadar terkejut setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Bahkan Yao Lao sedikit tercengang. Selain Nihility Devouring Flame, tidak ada api surgawi lain yang memiliki kekuatan melahap. Oh. Kepala Hall of Souls hanya mengangkat alisnya setelah mendengar pernyataan Xiao Yan. Tangannya perlahan mengusap api hitam berwajah manusia di tangannya dan bertanya, "Jika apiku ini bukan Nihility Devouring Flame, mengapa kamu tidak memberitahuku apa itu?" Xiao Yan menatap wajah kepala Hall of Souls dan tersenyum. Guncangan di dalam hatinya juga perlahan terkuras. Nihility Devouring Flame ini memang mampu memancarkan kekuatan devouring yang unik, tetapi Xiao Yan memiliki 6 jenis api surgawi. Hampir tidak ada orang di benua yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang api surgawi daripada dia. Oleh karena itu, dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres setelah dia menenangkan diri. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah tidak dapat ditunjukkan dengan tepat, tetapi dia menjadi yakin di dalam hatinya setelah mendengar jawaban kepala suku. Api hitam berwajah manusia di tangan kepala Hall of Souls mungkin memiliki hubungan dengan Nihility Devouring Flame, tapi Xiao Yan yakin bahwa benda ini bukanlah Nihility Devouring Flame yang sebenarnya. Ini adalah penilaian yang bisa dibuat Xiao Yan karena pengalamannya yang luas bermain dengan api selama lebih dari 1 dekade. Kekuatan melahap yang dimiliki api ini tidak dapat dipalsukan. Itu memang sesuatu yang dimiliki Nihility Devouring Flame. Namun sepertinya sedikit lemah. Mungkinkah benda ini adalah api benih dari Nihility Devouring Flame? Mata Xiao Yan menatap kepala Hall of Souls saat dia tiba-tiba bertanya. Yang disebut nyala api benih ini adalah nyala api yang terpisah dari nyala esensi. Api benih memiliki beberapa kemampuan dari api esensi, tetapi itu jauh lebih lemah. Dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai avatar api surgawi. Namun, kemampuan untuk memisahkan dan membentuk api benih adalah sesuatu yang dimiliki oleh sangat sedikit api surgawi. Api teratai iblis pemurnian yang lama mungkin memiliki kemampuan seperti itu, tetapi itu tidak memisahkan dirinya sendiri karena begitu seseorang memisahkan dan membentuk api benih, seseorang akan menurunkan kekuatannya. Api iblis itu tidak menyukai perasaan kekuatannya yang terpisah. Mata Xiao Yan menatap tajam ke wajah kepala Aula. Dia jelas bisa mendeteksi mata kepala suku yang menyipit ketika kata-kata "nyala benih" disebutkan. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya saat melihat sedikit perubahan ini. Jika orang ini benar-benar memiliki Nihility Devouring Flame yang sebenarnya, dia pasti sudah menyerap semua energi di udara sekarang. Mengapa dia perlahan-lahan melahapnya seperti yang dia lakukan saat ini? Namun, kepala ini memiliki api benih Nihility Devouring Flame, ini berarti bahwa klan Hun kemungkinan memiliki Nihility Devouring Flame yang sebenarnya. Hati Xiao Yan sedikit serius. Dia tidak menyangka untuk menemukan petunjuk dasar dari klan Hun kali ini. Nihility Devouring Flame adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Namun itu sebenarnya di tangan klan Hun. Ini bukan kabar baik bagi Xiao Yan. Kamu memang layak menjadi ahli dalam bermain api. Kepala Hall of Souls dengan lembut memegang api hitam berwajah manusia di tangannya saat dia tertawa dengan suara samar.
Dia diam-diam menegaskan tebakan Xiao Yan. Nihility Devouring Flame sangat penting bagi klan Hun. Meskipun dia memiliki status tinggi, tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan wujud aslinya. Lupakan apakah dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan Nihility Devouring Flame. Bahkan jika dia bisa, klan tidak akan mengizinkan orang lain selain kepala klan untuk membawanya keluar dari alam Hun. Namun, bahkan jika itu hanya api benih, itu lebih dari cukup untuk menghabisimu. Kepala Hall of Souls mengangkat tangannya. Wajah manusia yang dibentuk oleh kumpulan api hitam melebarkan mulutnya dan dengan kasar menggigit tangan kepala suku. Doki mulai melonjak keluar dari tubuhnya sebelum ditelan oleh api hitam itu. Kepala Hall of Souls menjadi sedikit pucat setelah Doki di dalam tubuhnya ditelan oleh api hitam, tetapi api hitam tumbuh lebih kuat. Pada akhirnya, dia mengeluarkan lolongan tajam dari mulutnya. Tubuhnya yang awalnya berukuran kepala telah menjadi 1000 kaki, menyebabkan api hitam berkobar di langit. Mereka yang hadir bisa merasakan Doki di dalam tubuh mereka secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda berusaha membebaskan diri dari tubuh mereka. Mereka buru-buru menekan Doki mereka untuk menghindari mempermalukan diri mereka sendiri. Mencicit, api hitam besar berwajah manusia melayang di langit. Mata cekung hitamnya menatap Xiao Yan. Suara samar ludah yang tertelan bisa jadi, membuat wajah api hitam tampak asing. Devouring Flame Seer, bunuh dia. Kepala Hall of Souls dipenuhi dengan rasa hormat saat dia memerintahkan nyala api ini. Cara dia menangani gugusan api ini juga berbeda. Mencicit, api hitam berwajah manusia mengeluarkan teriakan aneh setelah mendengar perintah ini. Setelah itu, nyala api bersiul dan bergerak. Mereka menembus ruang seperti hantu dan menyegel ruang di sekitar Xiao Yan. Benang-benang garis api hitam menyebar. Mereka tampak seperti sangkar saat mereka menjebak Xiao Yan di dalamnya. Adegan mendadak ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka kelompok api hitam yang tidak biasa ini dapat melepaskan serangannya sendiri. Sungguh rasanya yang enak. Api hitam bergoyang dan wajah manusia yang sangat besar sekali lagi muncul di depan Xiao Yan. Itu mengeluarkan tawa yang tajam dan aneh, dengan patuh biarkan aku melahapmu. Bang! Kekuatan melahap yang menakutkan meletus dari ruang sekitarnya setelah tawa tajam nyala hitam terdengar. Kekuatan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia sedang bersiap untuk menekan api surgawi yang kejam di dalam tubuhnya ketika api merah muda yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah tanpa peringatan apapun. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini mengejutkan Xiao Yan. Dia melihat api merah muda berkumpul dengan cepat di depannya. Mereka menjelma menjadi bayi api seukuran telapak tangan. Bayi ini adalah Little Yi. Yi kecil, cepat, kembali. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat melihat bayi ini muncul. Little Yi adalah inti dari 6 api surgawi yang digabungkan. Xiao Yan benar-benar akan melompat panik jika Yi kecil ditelan oleh api hitam. Yiwa. Little Yi hanya menggelengkan kepala kecilnya saat mendengar tangisan panik Xiao Yan. Wajah kecil yang lembut itu anehnya mengandung kemarahan saat memelototi wajah manusia. Api teratai iblis pemurnian dan Nihility Devouring Flame masing-masing berada di peringkat ketiga dan kedua, tetapi tidak ada yang lebih kuat atau menakutkan dari yang lain. Tentu saja, ini karena tidak ada yang benar-benar melihat pertarungan antara dua jenis api surgawi ini. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memprediksi hasilnya. Meskipun Yiwa adalah api surgawi yang baru terbentuk dari penggabungan 6 api surgawi, nalurinya sebagian besar diambil dari api teratai iblis pemurnian. Oleh karena itu, mendengar api hitam ini, yang hanya merupakan benih dari nyala api utama, bertindak dengan arogan, memprovokasi dia menyebabkan kemarahan muncul dari dalam tulangnya. Yiwa, dalam amarahnya, tubuh kecil Yi kecil tiba-tiba pecah. Lautan api merah muda tiba-tiba menyebar ke seluruh langit. Penjara api hitam yang dibentuk oleh api hitam dihancurkan dengan paksa,
dan kemudian nyala api merah muda menyapu ke arah yang berlawanan dan berubah menjadi penjara api yang lebih besar. Penjara ini telah dibentuk untuk menjebak sekelompok api hitam. Api surgawi dalam tubuh Xiaoyan mengungkapkan kekuatan penuhnya di bawah kendali Yi kecil. Bahkan ketika Xiaoyan secara pribadi menggunakan api, dia tidak akan bisa menandingi kendali Little Yi. Bagaimanapun, Yi kecil bisa mengendalikan api surgawi ke tingkat yang sempurna dan tanpa celah karena bentuk aslinya adalah roh api. Perubahan tak terduga ini telah mengejutkan nyala api hitam Nihility. Itu buru-buru melepaskan kekuatan melahapnya. Kali ini, tidak lagi seberuntung itu. Di bawah kendali pribadi Yi kecil, setiap gumpalan api mengendalikan pikirannya sendiri. Hasilnya tidak dapat diprediksi jika wujud sebenarnya dari Nihility Devouring Flame menelan Little Yi, tapi bagaimana mungkin benih api bertindak terampil di depan Grandmaster sejati. Yi Wa, Little Yi benar-benar mengabaikan melahap api hitam Nihility. Api merah muda itu bergejolak sebelum berubah menjadi bayi besar yang ukurannya mirip dengan wajah besar itu. Setelah itu, dengan kuat meraih wajah besar di depan banyak pasang mata yang terpana. Little Yi tampak seperti dia benar-benar berencana untuk menelan biji api Nihility Devouring Flame ini. Chapter 1538. Kegentingan. Mulut pada wajah manusia yang dibentuk oleh Nihility Devouring Flame mengeluarkan teriakan tajam yang agak menyedihkan setelah digigit dengan kejam oleh Little Yi. Wajahnya mulai meronta-ronta. Api hitam terus menyembur dari tubuh wajah itu. Mereka dengan liar menyapu Yi kecil. Yi Wa, Little Yi mengabaikan pembalasan Nihility Devouring Flame. Api berwarna pink di tubuhnya menggumpal menjadi armor seperti kristal. Terlepas dari bagaimana Devouring Flame memancarkan kekuatan melahapnya, ia tidak dapat secara paksa mengekstraksi energi di dalam tubuh Little Yi. Bang bang. Sambil memblokir kekuatan melahap dari Nihility Devouring Flame, tinju erat Little Yi terus menghancurkan wajah manusia dan melebarkan mulutnya. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, kumpulan api merah muda akan menyerang wajahnya. Api hitam berangsur-angsur menjadi sedikit tersebar. Brengsek, kamu benar-benar berani melukaiku. Perasaan runtuh yang dipancarkan dari wajah manusia membuatnya tampak agak menakutkan. Itu hanya api benih dari Nihility Devouring Flame sementara Little Yi adalah roh api yang terbentuk dari penggabungan 6 jenis api surgawi, termasuk api lotus pemurnian iblis. Lupakan biji api belaka. Bahkan jika bentuk aslinya muncul, tidak akan mudah untuk mengalahkan Xiaoyan. Yi Wa, kecerdasan Little Yi saat ini tampaknya meningkat. Tidak hanya dia bisa memahami bahasa manusia, bahkan emosi di wajah kecilnya pun menjadi lebih hidup. Oleh karena itu, keganasan melonjak ke wajah kecilnya setelah dia mendengar teriakan Nihility Devouring Flame. Tangannya meraih wajah besar manusia saat api merah jambu yang mengerikan melonjak dari telapak tangannya. Nyala api ini benar-benar melilit Nihility Devouring Flame. Kamu berani menyempurnakanku. Anda mencari kematian. Tindakan Yi kecil menyebabkan kengerian muncul di wajah manusia itu. Mulutnya berteriak dengan suara tegas. Nihility Devouring Flame belum pernah bertemu dengan apapun yang bisa menahan kekuatan melahapnya selama bertahun-tahun ini, tetapi kemampuan misteriusnya, yang dibanggakannya, sama sekali tidak berguna kali ini. Ini buruk, saya telah kehilangan koneksi dengan benih api. Kepala Hall of Souls, yang berdiri tidak jauh, tiba-tiba mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Pada saat ini, hubungan antara dia dan biji api Nihility Devouring Flame telah terputus. Api surgawi dalam tubuh anak nakal ini telah mengalami mutasi. Ia tidak takut dengan kekuatan melahap Nihility Devouring Flame. Saya benar-benar salah perhitungan kali ini. Mata kepala Hall of Souls berkedip cepat. Dia segera mengatupkan giginya, dan tubuhnya bergegas menuju penghalang api merah muda di langit. Meskipun ini hanya nyala api benih, itu adalah sesuatu yang telah lama dia minta dari klan. Jika dia perlahan memperbaikinya, tubuhnya juga akan memiliki kekuatan untuk melahap.
Meskipun kekuatan melahap ini tidak bisa dibandingkan dengan Nihility Devouring Flame, itu bisa dianggap sebagai pukulan mematikan saat bertarung dengan orang lain. Selain itu, dia akan kesulitan bertanggung jawab kepada klan jika dia kehilangannya. Karenanya, dia tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi padanya. Haha, Kepala Aula, orang lain tidak boleh ikut campur dalam pertarungan antara api surgawi, namun, Kepala Hall of Souls baru saja bergerak ketika sosok muncul di depannya seperti bayangan. Sosok tersenyum itu milik Xiao Yan, yang telah mengawasi kepala suku. Ekspresi Kepala Hall of Souls menjadi dingin ketika dia melihat Xiao Yan campur tangan dan memblokirnya. Dia tidak terganggu oleh dokinya yang berkurang setelah dilahap oleh Nihility Devouring Flame sebelumnya. Tubuhnya bergerak dan melepaskan serangannya yang paling tajam dan paling ganas pada Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum karena serangan liar dan kejam dari Kepala Hall of Souls ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Kepala Hall of Souls saat ini jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dari kelihatannya, Nihility Devouring Flame telah menelan banyak dokinya sebelumnya. Kepala Hall of Souls secara alami tidak lagi dapat menimbulkan banyak ancaman bagi Xiao Yan di negara bagian ini. Keduanya sekali lagi melepaskan serangan ganas sementara Little Yi di langit melebarkan mulutnya dan mengeluarkan seteguk api merah muda. Api ini dituangkan ke dalam kelompok api di depannya. Nihility Devouring Flame, yang hanya mampu menahan tekanan dari api di sekitarnya, akhirnya tidak dapat menahan tekanan pada saat ini. Pekikan yang menyedihkan dikeluarkan. Api hitam yang membentuk wajah manusia meledak terpisah. Mereka berubah menjadi ular api hitam yang secara acak masuk dan keluar dari klaster api merah muda seperti lalat tanpa kepala. Ini buruk. Ledakan Nihility Devouring Flame menyebabkan ekspresi wajah Hun Qianmo dan Patua Hunmo berubah drastis. Keduanya bertukar pandang dan secara bersamaan bergegas maju. Mereka berencana melakukan intervensi untuk menyelamatkan Nihility Devouring Flame. Apa kamu berencana melanggar aturan? Ekspresi kelompok Yao Lao menjadi sedikit dingin saat melihat mereka bergerak. Baik Xiao Chen dan leluhur dari Menara Pil dengan cepat bergegas maju dan memblokir duo Hun Qianmo. Pada saat yang sama, ahli kelas Doseng yang tersisa dari aliansi Sky Mansion memindahkan dan menahan beberapa elit Doseng dari Hall of Souls. Dalam sekejap, gunung jatuh menjadi sangat tegang. Pertarungan kacau balau akan meletus pada tanda pertama ketidaksepakatan. Hun Qianmo, aliansi Sky Mansionku tidak sedikit pun takut padamu jika Hall of Souls menginginkan perang habis-habisan. Yao Lao berteriak dengan suara tegas. Hun Qianmo menyipitkan matanya. Dia perlahan menyapu matanya ke sekelilingnya. Barisan dari kedua belah pihak hampir sama. Jika mereka benar-benar bertarung, Hall of Souls pasti akan berakhir dengan kemenangan yang menyedihkan jika mereka bahkan bisa menang. Kehilangan seperti itu adalah sesuatu yang klan Hun berusaha yang terbaik untuk dihindari. Apa yang harus kita lakukan? Kilatan dingin melonjak di mata Patua Hunmo saat dia dengan lembut bertanya. Hun Qianmo menatap tajam ke pria muda berpakaian hijau di depannya. Pemuda itu mempertahankan ekspresi tenang. Matanya yang lembut seperti danau yang tenang, tampak tak terduga. Hun Qianmo telah bertukar pukulan dengan pemuda itu sebelumnya dan secara alami mengerti betapa menakutkannya iblis tua ini, yang telah hidup selama ribuan tahun. Dia tahu bahwa akan sulit untuk mengalahkan pihak lain bahkan jika dia melepaskan seluruh kekuatannya. Semuanya akan berlanjut seperti apa adanya. Hun Qianmo menghirup napas dalam-dalam sebelum menyatakan dengan suara rendah dan dalam. Kedua belah pihak sedikit santai setelah mendengar kata-katanya. Mereka segera mundur agak jauh. Suasana yang sangat tegang itu ditekan dengan paksa. Bang! Tangan bayi kecil Yi yang besar menghantam gugusan api ketika kedua belah pihak mundur. Kelompok api itu mulai berputar liar sebelum berubah menjadi badai api yang benar-benar menghancurkan ular api-api hitam. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan menelan badai api ke perutnya.
Meskipun kekuatan melahap adalah energi misterius yang hanya dimiliki Nihility Devouring Flame, api surgawi seperti binatang buas yang kuat melahap yang lemah. Karena mereka berasal dari asal yang sama, nyala api yang lebih kuat seringkali memakan api yang lebih lemah. Ketika Xiaoyan ingin mendapatkan api hati jatuh di masa lalu, nyala itu telah mendambakan api inti teratai hijau di dalam tubuh Xiaoyan. Nihility Devouring Flame menduduki peringkat kedua di peringkat api surgawi. Jika seseorang membicarakannya, itu harus sedikit lebih kuat dari api lotus pemurnian iblis. Namun, api Devouring saat ini hanyalah nyala api benih. Sangat mudah bagi Little Yi untuk mengkonsumsinya. Bro, Little Yi mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya setelah melahap api benih. Dia segera menepuk perutnya dengan ekspresi puas. Tubuhnya bergoyang dan kembali ke ukuran bunga teratai. Setelah itu, tatapannya beralih ke Xiaoyan, yang sedang bertarung dengan kepala Hall of Souls. Baru setelah itu ia melayang ke suatu tempat agak jauh dari medan pertempuran di depan banyak pasang mata. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan banyak teratai api yang berputar perlahan mulai diam-diam berguling di sekitar tubuhnya. Kepala Hall of Souls, yang terjerat dengan Xiaoyan, melihat sekilas teratai ini melalui penglihatan tepi. Hatinya sangat terkejut hingga bergetar. Sebelum dia bisa mundur, tangan berdaging Little Yi menunjuknya, "Yiwa, pukul." Swoosh! Suara Little Yi baru saja muncul ketika lebih dari 10 teratai api membentuk garis yang dengan cepat melesat ke langit dan meledak dengan liar di kepala Hall of Souls. Gemuruh! 10 teratai api terus-menerus meledak di langit. Gelombang api yang menakutkan menyapu dengan suhu yang sangat tinggi. Para ahli, yang awalnya mundur dari jarak yang sangat jauh, sekali lagi buru-buru mundur. 10 teratai api mungkin hanya dibentuk oleh dua api surgawi yang berbeda, tetapi mereka telah menimbulkan efek domino setelah yang pertama meledak. Kekuatan mereka begitu kuat hingga menakutkan. Bahkan seseorang yang sekuat kepala Hall of Souls diledakkan sampai dia mengeluarkan erangan yang teredam. Asap hijau terbentuk dengan menyedihkan di sekitar tubuhnya saat dia buru-buru ditarik kembali ke langit. Sosok yang melayang di langit ditarik mundur sejauh 10.000 kaki. Sosok itu, kepala Hall of Souls, akhirnya dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia menelan darah segar yang mencapai tenggorokannya. Beberapa kejutan muncul di matanya. Dia tidak menyangka bayi api yang sederhana ini benar-benar memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Ketua Hall of Souls, kamu mungkin akan kalah dalam pertandingan ini. Saat kepala Hall of Souls merasa dikejutkan oleh kekuatan bertarung Yi kecil yang kuat, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul di belakangnya. Angin kencang tanpa ampun menghantam lehernya. Dalam mimpimu, serangan itu datang dengan cepat, tetapi kepala Hall of Souls juga bereaksi dengan cepat. Dia secara naluriah membalikkan tubuhnya dan sebuah pukulan berbenturan dengan angin telapak tangan Xiaoyan. Suara yang dalam meledak di titik kontak. Mayat keduanya dikirim terbang mundur. Kamu masih sedikit kurang jika kamu ingin membunuh kepala suku ini. Mata kepala Hall of Souls suram saat dia memelototi Xiaoyan saat dia terbang mundur. Dia berteriak dengan suara yang padat, anggap dirimu beruntung kali ini. Kepala ini secara pribadi akan membalas dendam di lain waktu. Mungkin Anda tidak akan memiliki kesempatan. Rasa dingin melonjak di mata Xiaoyan dan senyum sedingin es muncul dari sudut mulutnya. Kepala Hall of Souls menjadi sedikit kedinginan setelah melihat ekspresi Xiaoyan. Dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia tiba-tiba menoleh. Suhu tinggi melonjak. 10 teratai api lainnya membentuk garis lurus di depan matanya saat mereka melesat dengan kecepatan seperti kilat. Mereka bertabrakan dengan keras dengan tubuhnya di depan banyak mata yang terkejut dari orang-orang di seluruh pegunungan. Bagaimana ini mungkin? Jantung kepala Hall of Souls terkejut karena energi liar yang menakutkan yang berada di jalur tabrakan dengan tubuhnya. Chapter 1539. Gemuruh. Badai api yang sangat besar menyapu langit.
Suhunya yang menakutkan menyebabkan tanah yang semula lembab mengering dan bahkan mulai pecah-pecah. Selain beberapa elit Doseng, tidak ada orang lain yang berani melangkah dalam jarak 10.000 kaki dari puncak jatuh. Kepala Hall of Souls sebenarnya telah dikalahkan. Seluruh pegunungan menjadi sunyi total saat mereka menyaksikan badai api ini menyapu langit. Setelah diserang langsung oleh serangan yang begitu ganas, bahkan jika kepala Hall of Souls bisa mempertahankan hidupnya, dia tidak akan dalam kondisi yang baik. Sepertinya pemenangnya telah diputuskan. Ekspresi serius muncul di mata banyak orang setelah mengalami pikiran ini. Kepala Hall of Souls telah menjadi ahli puncak terkenal di Central Plains untuk waktu yang lama. Reputasinya yang ganas telah menyebabkan banyak faksi gemetar saat mendengar namanya, menetapkan Hall of Souls sebagai penguasa wilayah tersebut. Sekarang, bagaimanapun, ahli ini, yang pernah menimbulkan badai berdarah di Central Plains, telah dikalahkan oleh tangan seorang anggota generasi muda yang sedang naik daun. Setelah pertempuran ini, nama Xiao Yan dan aliansi Sky Mansion tidak diragukan lagi akan menjadi sangat mempesona di Central Plains. Anak ini luar biasa. Posisi tuan dari Central Plains kemungkinan akan berubah. Para tetua agung dan ahli dari beberapa faksi merasakan pemikiran seperti itu melintas di hati mereka. Mereka melihat sosok tertentu di langit dan kehikmatan tambahan serta rasa hormat hadir di mata mereka. Yang kuat selamanya dihormati di dunia ini. Banyak ahli dari aliansi Sky Mansion di Gunung Jatuh mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka saat ini. Mata mereka dipenuhi dengan kebanggaan saat mereka menatap sosok kurus di langit. Alasan Xiao Yan dapat memiliki reputasi yang begitu besar dalam aliansi Sky Mansion adalah karena banyak pertempuran yang dia alami. Setelah pertempuran hari ini, statusnya sebagai pemimpin spiritual dari aliansi Sky Mansion disegel. Jika hasil dari pertempuran hari ini dikirim kembali ke Sky Mansion, tidak ada yang tahu keributan seperti apa yang akan terjadi. Semua orang mengerti arti dari pertempuran ini. Mulai hari ini, jika seseorang menentukan peringkat faksi-faksi di Central Plains, satu rumah ini akan menempati peringkat di atas satu aula. Di masa depan, tuan dari Central Plains adalah aliansi Sky Mansion. Dibandingkan dengan kegembiraan di sisi Sky Mansion, Hall of Souls benar-benar sunyi. Para ahli itu saling berhadapan. Mereka semua sedikit linglung. Belum lama ini, reputasi Hall of Souls yang perkasa masih ada di Central Plains. Setiap ahli yang mendengar nama ini akan mengungkapkan wajah yang ditutupi dengan ketakutan dan kengerian. Namun dalam beberapa tahun yang singkat ini, tuan, yang memiliki reputasi yang pernah menyebabkan ekspresi seseorang berubah, telah merasakan kepahitan kekalahan untuk pertama kalinya. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini kepada klan. Patua Hunmo mengungkapkan ekspresi yang tidak stabil. Tatapan sekitarnya sangat menjengkelkan. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berteriak dengan marah. Orang yang terakhir tertawa adalah pemenang sejati. Jika kita bahkan tidak memiliki kesabaran, klan Hun kita sudah lama menghilang dari dunia ini. Ekspresi Hun Qianmo mungkin tampak sedikit menyeramkan, tapi dia tetap acuh tak acuh. Dia dengan dingin melirik Patua Hunmo dan menegurnya. Mulut Patua Hunmo terbuka setelah mendengar omelan ini. Namun, dia dengan cepat menutup mulutnya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan yang dia rasakan. Mata Hun Qianmo gelap dan dingin. Tinju yang keriput di bawah lengan bajunya terkepal erat. Kalian semua bisa bersukacita. Setelah rencana klan Hun saya dimulai, aliansi Istana Langit akan benar-benar dimusnahkan dengan jentikan jarinya. Tak terhitung orang di bawah ini memiliki berbagai pemikiran yang berlama-lama di hati mereka. Badai api di langit perlahan menyebar. Sosok hitam hangus melesat keluar dari badai. Sosok yang benar-benar hitam itu ditutupi dengan banyak luka yang terlihat ganas. Bahkan samar-samar mungkin untuk melihat beberapa organ dalam yang berdenyut. Auranya sangat lemah sehingga hampir tidak mungkin untuk dideteksi. Jelas, dia menderita luka yang sangat serius.
Kepala Hall of Souls. Semua orang merasakan hati mereka tegang saat melihat sosok itu. Penampilan menyedihkan ini secara alami adalah Kepala Hall of Souls, yang telah dipukul dengan kejam. Dari penampilannya, terlihat jelas bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung. Pada saat ini, beberapa ahli dari Hall of Souls, yang telah menunggu keajaiban, merasa benar-benar putus asa. Xiao Yan, kepala suku ini tidak akan melupakan dendam ini. Kepala Hall of Souls perlahan mendarat di tanah dengan lemah. Namun, dia berjuang untuk membuka kedua matanya yang kabur. Suara serak dan lemah perlahan dipancarkan sebelum dikirim ke telinga Xiao Yan. Dari langit, mata acuh tak acuh Xiao Yan menatap kepala Hall of Souls, yang tiba-tiba mendarat. Kilatan dingin melintas di matanya. Seseorang harus menyingkirkan masalah dari akarnya. Kepala Hall of Souls ini mungkin tidak terluka parah, tetapi dengan keterampilan klan Hun, dia mungkin akan hidup kembali setelah beristirahat selama beberapa bulan. Pada saat itu, dia mungkin bisa memerintahkan Hall of Souls untuk menimbulkan masalah. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak suka lihat. Karena, kamu telah dikalahkan, kamu harus meninggalkan hidupmu. Niat membunuh melonjak di dalam hati Xiao Yan. Dia bergerak dan turun menuju kepala Hall of Souls dengan kecepatan seperti kilat di depan banyak pasang mata. Dari niat membunuhnya yang melonjak, jelas bahwa dia berniat untuk memberikan pukulan terakhir saat lawannya jatuh. Xiao Yan, beraninya kamu. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga mengejutkan para anggota dari Hall of Souls. Mereka tidak berharap Xiao Yan menjadi sekejam ini. Tidak hanya dia menang, dia juga berencana untuk membunuh. Kamu harus membayar sebagian dari hutang darahmu kepada klan Xiaoku. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tangisan itu. Tubuhnya bersinar dan muncul di atas kepala-kepala Hall of Souls. Telapak tangannya dengan keras menghantam bagian atas kepala-kepala suku. Dari tampang angin telapak tangannya yang tajam, kepala-kepala suku pasti akan terbelah seperti semangka jika dipukul. Mata kepala Hall of Souls yang terluka parah, yang lumpuh, mengungkapkan kengerian di hadapan kematian setelah melihat angin telapak tangan jatuh dari atas kepalanya. Xiao Yan, kamu mencari kematian. Teriakan seperti guntur yang marah tiba-tiba bergemuruh di samping telinga Xiao Yan tepat saat telapak tangannya hendak menyerang kepala-kepala Hall of Souls. Ruang di sekitar tubuh Xiao Yan menjadi terdistorsi. Hun Qianmo muncul dengan ekspresi muram. Tinjunya yang keriput terkepal saat menghantam Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Dari kelihatannya, dia berniat memaksa Xiao Yan untuk menghentikan serangannya. Kilatan dingin melintas di Xiao Yan saat Hun Qianmo. Angin telapak tangannya tidak melemah. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan Little Yi muncul di bahunya. Yi kecil melambaikan tangan kecilnya dan banyak teratai api dengan cepat terbang ke depan. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan tangan Hun Qianmo. Bang bang, gelombang api panas menyebar dengan cepat dari ledakan. Namun, tinju keriput itu menembus gelombang api dan menabrak dada Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Gruk, Xiao Yan memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita luka serius. Pukulan Hun Qianmo mengandung keinginan untuk membunuh. Untungnya, ada teratai api yang menghalanginya. Makanya, itu tidak fatal meski melukai Xiao Yan. Selain itu, telapak tangan Xiao Yan masih berhasil dengan kejam menabrak kepala-kepala Hall of Souls ketika pukulan Hun Qianmo mendarat di tubuhnya. Bang! Telapak tangan Xiao Yan mengandung kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, kepala-kepala Hall of Souls diledakkan menjadi kabut berdarah. Selain itu, kekuatan yang tersisa dengan liar berkeliaran di sekitar tubuhnya dan meledakkannya menjadi kekacauan total. Xiao Yan tidak terus mengamati tubuh setelah berhasil menyerang targetnya. Dia menelan darah di mulutnya dan dengan cepat menarik diri. Bajingan! Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali ketika Hun Qianmo menemukan bahwa kepala tubuh Hall of Souls telah diledakkan menjadi kekacauan total. Matanya berubah merah. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di sekitar langit.
Dia mengangkat kepalanya dan memelototi Xiao Yan. Tangannya meraih ke kejauhan dan ruang tempat Xiao Yan terbang runtuh, menyegel Xiao Yan dalam prosesnya. Mati. Tubuh Hun Qianmo bersinar setelah menyegel ruang di sekitar Xiao Yan. Wajahnya dipenuhi dengan keganasan saat dia muncul di depan Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyeramkan saat mereka menatap ke arah Hun Qianmo. Sebuah pikiran terlintas di hatinya dan lotus api pemusnahan mulai berkumpul di telapak tangannya di bawah lengan bajunya. Hun Qianmo, kematian dan cedera tidak bisa dihindari selama pertempuran. Anda tidak boleh melanggar aturan. Sosok berpakaian hijau perlahan muncul di depan Xiao Yan tepat saat Xiao Yan hendak melepaskan lotus api pemusnahan pada iblis tua ini. Suara tenang mengikuti. Itu adalah leluhur dari Menara Pil. Hantu tua, apakah kamu benar-benar berencana untuk sepenuhnya menentang klan Hunku? Mata Hun Qianmo tajam saat dia menatap leluhur dari Menara Pil sebelum mengucapkan setiap kata dengan jeda. Hun Qianmo, tidak ada gunanya mengancamku. Leluhur dari Menara Pil hanya tersenyum sebelum memberikan balasan setelah mendengar ancaman Hun Qianmo. Wajah keriput Hun Qianmo bergerak-gerak. Dia sadar bahwa tidak mungkin dia membunuh Xiao Yan hari ini dengan leluhur dari Menara Pil yang menghalanginya. Matanya dengan muram menatap Xiao Yan. Suaranya yang serak dipenuhi dengan keinginan membunuh. Xiao Yan tidak mudah untuk membunuh anggota klan Hunku. Nasibmu pasti akan 100 kali lebih menyedihkan daripada Xiao Xuan di masa depan. Terima kasih sudah memberitahu saya. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu dari anggota klan Hun. Lain kali kita bertempur, aliansi Sky Mansion Anda akan dimusnahkan. Hun Qianmo mengayunkan lengan bajunya. Dia memberikan senyum dingin yang pekat sebelum berbalik dan bergegas kembali ke tubuh kepala Hall of Souls yang meledak. Kabut hitam melonjak dari tangannya, dan dia menyerap jiwa kepala suku yang hancur ke dalam kabut. Setelah itu, dia mendarat di tanah dengan ekspresi gelap dan serius. Dia tidak berbicara. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari pegunungan jatuh. Para ahli dari Hall of Souls hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan perasaan sedih. Sayangnya, saya tidak dapat sepenuhnya membakar jiwa kepala Hall of Souls. Xiao Yan menyeringai saat anggota Hall of Souls pergi. Dia merasa agak menyesal. Orang tua itu berhasil mengumpulkan sisa-sisa jiwa kepala Hall of Souls. Mengingat kemampuan klan Hun, mungkin saja dia bisa dihidupkan kembali. Kamu terlalu rakus, klan Hun tidak semudah yang kamu bayangkan. Nenek moyang Menara Pil berbalik. Dia menatap Xiao Yan sebelum dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut tertawa, aku tidak pernah percaya bahwa ada orang yang bisa berurusan dengan Hall of Souls di masa lalu. Namun, saya mulai sedikit mempercayainya saat ini. Keturunan dari klan Xiao ini mungkin benar-benar dapat mencapai ambisi yang tidak dapat diselesaikan Xiao Xuan saat itu. Chapter 1540. Pertempuran Gunung Jatuh, yang telah mengguncang seluruh dataran tengah, akhirnya berakhir dengan kekalahan kepala Hall of Souls, meninggalkan banyak perasaan bahwa mereka belum menyaksikan mereka mengisi. Hasil akhirnya agak melebihi ekspektasi banyak orang. Hall of Souls, faksi yang telah berdiri sebagai penguasa Central Plains selama ratusan tahun, akhirnya bertemu dengan faksi kuat yang bisa menahan mereka setelah bertindak tanpa rasa takut dan sombong untuk waktu yang lama. Aliansi Sky Mansion, aliansi yang terdiri dari beberapa faksi besar, yang tidak dihormati oleh orang-orang dari generasi yang lebih tua, mulai meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan setelah beberapa tahun berintegrasi. Selain itu, jumlah ahli yang berkumpul di aliansi juga menyebabkan beberapa faksi lama merasa malu. Seorang ahli kelas Doseng adalah leluhur yang menjaga sekte tersebut, tetapi aliansi Sky Mansion ini memiliki total 10 dari mereka. Jumlah ini telah menyebabkan semua orang memahami bahwa aliansi Sky Mansion tidak hanya mengandalkan keberuntungan untuk bertahan hidup sampai hari ini.
Ini menjadi sangat jelas ketika para elit Doseng ini dipimpin oleh seorang ahli yang telah mengalahkan Doseng bintang 5, kepala Hall of Souls. Kejutan itu tak tertandingi. Setelah pertempuran ini, semua orang mengerti bahwa reputasi aliansi Sky Mansion akan menyebar ke setiap sudut Central Plains. Pertarungan besar itu tidak diragukan lagi akan disebarkan oleh banyak orang dengan cara yang terhormat. Perpindahan posisi Tuan mengguncang dataran tengah. Hasil dari pertempuran Gunung Jatuh telah menimbulkan tingkat keterkejutan dan kegembiraan yang mengguncang bumi setelah dikirim kembali ke aliansi Sky Mansion. Selama waktu setengah bulan ini, seluruh aliansi turun menjadi kegembiraan yang liar. Mulai saat ini dan seterusnya, aliansi Sky Mansion akan memiliki reputasi yang tak tertandingi di Central Plains. Semua anggota aliansi, termasuk anggota terluar, akan dapat menunjukkan dada mereka dengan bangga saat berinteraksi dengan orang lain karena seragam di dada mereka menunjukkan lencana yang memberitahu semua orang bahwa mereka adalah bagian dari aliansi. Kemuliaan aliansi juga merupakan kemuliaan mereka. Sementara seluruh aliansi Sky Mansion turun ke dalam kegembiraan yang liar, tidak ada yang melupakan orang yang telah membawa mereka kemenangan ini. Pertempuran yang mengguncang bumi itu berulang dari individu ke individu dan dianggap sebagai pertempuran paling luar biasa di antara pertempuran yang luar biasa. Xiao Yan digambarkan sebagai makhluk ilahi. Rumor ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar tersenyum tertegun. Namun, rumor ini telah menyebabkan banyak anggota aliansi Sky Mansion memperlakukannya seperti makhluk ilahi yang tidak dapat mereka langgar. Ini adalah penghormatan buta. Itu adalah iman orang percaya. Setelah reputasi seseorang terakumulasi sampai batas tertentu, itu akan diam-diam naik di hati seseorang. Rasa hormat yang dirasakan anggota aliansi ini untuk Xiao Yan meningkat dengan semangat. Yao Lao dan yang lainnya sedikit terkejut dengan situasi ini, tetapi mereka tidak menghalangi rasa hormat ini karena keyakinan seperti itu akan meningkatkan kekompakan mereka. Selain itu, satu-satunya orang di aliansi Sky Mansion yang memiliki kemampuan untuk menanamkan keyakinan seperti itu adalah Xiao Yan. Kegembiraan liar dalam aliansi berlanjut selama setengah bulan sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun kegembiraan anggota biasa sedikit gila, eselon atas dari aliansi tetap tenang. Kemenangan tipis melawan Hall of Souls ini membuat aliansi mendapatkan keuntungan yang tak terukur. Namun, berada di titik puncak ini juga berarti mereka akan menghadapi permusuhan terbuka dan skema tersembunyi. Di masa lalu, Hall of Souls sangat kuat. Di bawah pencegahan keganasannya, tidak ada yang berani bertindak melawannya. Namun, aliansi Sky Mansion telah meningkat terlalu cepat. Itu hanya didirikan untuk waktu yang sangat singkat. Beberapa faksi lama di Central Plains berkomplot melawannya dengan niat buruk. Bagaimanapun, aliansi Sky Mansion dan Hall of Souls pada dasarnya berbeda. Hall of Souls sangat kejam dalam segala hal yang mereka lakukan. Mereka benar-benar mengabaikan semua faksi lainnya. Jika mereka tidak memiliki dukungan rahasia dari klan Hun, perlawanan akan terbentuk karena tindakan mereka. Sekarang, aliansi Sky Mansion telah melompat ke depan dan menjadi tuan baru. Secara alami, itu tidak akan dapat mengadopsi pendekatan yang sama dengan Hall of Souls. Bagaimanapun, mereka tidak didukung oleh keberadaan seperti klan Hun. Oleh karena itu, segera setelah pertempuran besar berakhir, eselon atas mengeluarkan perintah untuk dengan tegas melarang setiap anggota bertindak sombong dan sombong terhadap orang lain. Semua tindakan mereka harus tetap seperti biasa. Mereka yang tidak patuh akan dikeluarkan dari aliansi. Di bawah penindasan hukuman yang keras ini, aliansi Sky Mansion tampak sangat tenang dari sudut pandang orang lain setelah memperoleh kemenangan besar. Hampir tidak ada masalah yang dapat merusak aliansi menyebar, menyebabkan banyak orang mengangguk dengan tenang. Mereka menganggap aliansi itu lebih tinggi. Meskipun aliansi Sky Mansion telah melampaui Hall of Souls masih ada. Apalagi tidak mengalami kerugian yang besar.
Mereka melihat aliansi dengan niat buruk dan menunggu hingga membuat kesalahan sebelum menyerang lagi. Sementara aliansi Sky Mansion terus meningkat, semakin banyak faksi di Central Plains yang membenci Hall of Souls mulai bergabung. Orang-orang ini pernah takut dengan Hall of Souls di masa lalu. Karena itu, mereka memilih untuk menahan kebencian mereka. Sekarang aliansi Sky Mansion ini muncul entah dari mana dan telah melampaui Hall of Souls. Wajar bagi orang-orang ini untuk mengerumuni dan bergabung dengan mereka. Aliansi tidak hanya secara acak menyerap sejumlah besar anggota ini. Mereka mengadopsi proses seleksi yang ketat dan rumit sebelum menerima mereka sebagai anggota aliansi luar. Pengecualian dibuat hanya untuk mereka yang sangat kuat dan dapat dipercaya, memungkinkan mereka untuk diserap ke dalam aliansi batin. Penyerapan teratur ini menyebabkan kekuatan aliansi Sky Mansion yang besar membubung dengan tenang sekali lagi. Aliran mengalir melalui hutan di bagian terdalam dari alam bintang. Itu segera berubah menjadi air terjun perak yang dengan cepat jatuh, mendarat di danau yang jernih di bawah. Sesosok manusia sedang duduk di permukaan air di tengah danau. Dia tidak bergerak. Riak yang berfluktuasi dan menyebar di air secara otomatis menghilang ketika mereka berada 10 meter darinya, seperti ada aura yang sangat tenang di sekitarnya yang memberinya penampilan yang aneh. Berdengung. Keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah hari sebelum sosok manusia akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Cahaya api samar melintas di matanya yang hitam pekat. Dia menundukkan kepalanya. Dia mengerutkan kening saat dia melirik telapak tangannya. Ada manik hitam yang tergantung setengah inci di atas telapak tangannya. Warna maniknya sangat hitam pekat. Sekilas, itu tampak seperti lubang hitam kecil. Bahkan rasanya seperti mencoba menarik jiwa seseorang ke dalamnya. Sosok manusia secara alami adalah Xiao Yan. 3 bulan telah berlalu sejak pertempuran di Gunung Jatuh. Selama 3 bulan ini, aliansi Sky Mansion tampaknya telah mengalami transformasi total. Perubahan yang berulang dan drastis terus terjadi, tetapi Xiao Yan tidak ikut campur dalam masalah ini. Dia tidak terlalu bagus dalam hal mengelola faksi. Memaksa dirinya sendiri untuk terlibat hanya akan menghasilkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Yao Lao juga sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia mengizinkan Xiao Yan berlatih sendiri dan tidak mengganggunya. Xiao Yan menghabiskan seluruh waktu luangnya dalam pelatihan. Xiao rukun dengan dokter peri kecil dan King Lin. Karenanya, dia tidak benar-benar menempel di samping Xiao Yan. Selain itu, ada juga Xiao Chen yang kuno dan ketat yang terus memantau pelatihannya, jadi dia berakhir dengan waktu luang paling banyak setelah pertempuran besar. Pelatihan 3 bulan ini benar-benar meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Saat ini, ia telah stabil sebagai bintang 5 awal Do Sheng. Meskipun mantra api telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian Semu, 3 bulan penyerapan energi hanyalah setetes air di lautan untuk Xiao Yan. Hanya pada saat ini dia menemukan betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang di kelas Do Sheng kecuali ada beberapa keadaan khusus. Meskipun 3 bulan pelatihan ini tidak memungkinkan Xiao Yan untuk meningkatkan levelnya, dia masih berhasil mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Keuntungan ini datang dari ketika Yi kecil menelan biji api Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame dikatakan mampu melahap apapun. Itu bahkan bisa menelan energi dan doki dan sangat sombong. Kekuatan melahapnya yang aneh akan membuat seseorang merasa iri. Selain itu, hal yang menyebabkan hati seseorang benar-benar tertarik padanya adalah bahwa selama seseorang dapat memurnikan biji api dari Nihility Devouring Flame, seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kemampuannya. Meskipun kemampuan ini tidak sebanding dengan Nihility Devouring Flame, itu sangat berguna untuk pelatihan. Oleh karena itu, Xiao Yan telah menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari kekuatan melahap itu. Pengamatan Xiao Yan tidak melebihi harapannya. Sebuah manik berwarna hitam secara bertahap terbentuk di dalam tubuh Xiao Yan setelah Yi kecil menelan benih api Nihility Devouring Flame karena keduanya adalah api surgawi.
Xiao Yan bisa merasakan kekuatan melahap, yang bahkan bisa menelan jiwa seseorang, di dalam manik ini. Xiao Yan bersukacita setelah mendapatkan manik hitam ini, yang berisi kekuatan melahap itu. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan melahap ini, dia pasti akan bisa berlatih jauh lebih efektif, tapi kegembiraannya tidak bertahan lama sebelum dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Jika manik ini ditempatkan di tubuhnya, secara bertahap akan menelan Doqi di dalam tubuhnya. Selain itu, Xiao Yan bahkan samar-samar dapat merasakan bahwa kekuatan hidupnya juga diserap bersama dengan Doqi-nya. Xiao Yan telah menemukan bahwa energi yang diserap oleh kekuatan melahap ini sangat tidak murni, dan kotoran dalam energi ini berkumpul bersama karena kekuatan melahap. Sangat sulit untuk menghilangkan kotoran ini bahkan ketika dia menggunakan api surgawinya. Dia tidak dapat menyerap energi yang telah dimakan. Benda sialan ini. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek setelah merasakan situasi ini. Benda ini tidak hanya tidak berguna, tapi juga berbahaya. Dari tampang kekuatan melahap ini, orang biasa tidak akan diberkati untuk menikmatinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia melirik manik hitam sebelum membalik tangannya. Dia baru saja akan menyimpannya di cincin penyimpanannya ketika api merah muda keluar dari tangannya. Kecil muncul. Tangannya yang lembek membungkus manik saat keinginan memenuhi wajah kecilnya. Hah! Xiao Yan kaget saat melihat Little Yi muncul.